Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arf Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom adalah sebuah film biografi seorang tokoh pejuang anti-apartheid di Afrika Selatan bernama Nelson Mandela. Disutradarai oleh Justin Chadwick, diperankan oleh Idris Elba sebagai Nelson Mandela. Menceritakan tentang kehidupan di Afrika Selatan yang begitu mengenaskan bagi warga kulit hitam. Kekuasaan yang dipegang oleh orang kulit putih begitu mendominasi dari tingkat politik hingga ekonomi, sehingga membuat Mandela melakukan protes terhadap kebijakan apartheid ini dan memilih perjuangannya bersenjata untuk melawan penindasan yang terjadi. Mandela akhirnya dicap sebagai seorang teroris dan harus menjalani hukuman seumur hidupnya. Apakah penjara bisa menghentikan perjuangan Mandela atau justru menjadikannya lebih berpengaruh lagi? Untuk mengetahui hal itu, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan masa kecil Mandela yang terlahir di sebuah desa bernama Miso, wilayah tenggara Afrika Selatan. Kemudian setelah tamat dari sekolah hukum, Mandela menjadi pengacara untuk kaum kulit hitam di Johannesburg. Suatu ketika Mandela membela seorang kulit hitam yang dituduh mencuri. Meski hakim tidak memihak orang kulit hitam, namun tuduhan itu tidak berdasar, maka dengan mudahnya dimentahkan oleh Mandela, sehingga persidangan itu dimenangkan oleh orang kulit hitam. Hal ini membuat Mandela semakin dikenal banyak orang dan akhirnya mengundang perhatian aktivis-aktivis kulit hitam yang tergabung dalam ANC. ANC adalah African National Congress yang menuntut kesetaraan bagi kulit hitam di Afrika Selatan. Singkat cerita, Mandela akhirnya ikut bergabung di ANC. Awal perjuangannya ditempuh lewat aksi protes damai, namun selalu dibalas pemerintah apartheid dengan represif. Seperti saat Jackson Glada yang mabuk dan tidak membawa kartu tanda pengenalnya, dia harus merenggang nyawa saat dibawa ke kantor polisi karena dipukuli. Mandela melakukan protes kepada hakim, namun hakim berkata bahwa Jackson Glada meninggal karena sifilis. Hukum kala itu tidak memihak kepada orang kulit hitam, sehingga Mandela bersama teman-temannya di ANC juga membuat gerakan perlawanannya. Perlawanan pertama adalah dengan memboikot seluruh bis. Mereka memilih berjalan ke tujuan daripada harus naik bis yang tarifnya baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Pada tahun 1948, pemilu di Afrika Selatan dimenangkan kembali oleh Partai Nasionalis dan Perdana Menteri Daniel F. Malan kembali terpilih. Program pertama pemerintah terpilih adalah ingin memisahkan pemukiman orang kulit hitam dan kulit putih secara geografis, serta pelarangan orang kulit hitam untuk menggunakan fasilitas umum seperti kereta. Hal ini memicu perlawanan tokoh-tokoh ANC. Mandela berorasi di berbagai tempat dan melakukan aksi protesnya dengan cara sengaja melanggar aturan tersebut, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Saat keluar dari penjara ini, istri Mandela meninggalkannya. Hal ini karena Mandela lebih mementingkan rakyat Afrika Selatan dibanding keluarganya sendiri. Hanya ada Tembi, anak laki-laki pertamanya di rumah itu, yang akhirnya dititipkannya Mandela ke rumah neneknya yang ada di desa. Kembali ke kota, Mandela bertemu dengan Winnie yang akhirnya menjadi istrinya. Pada tahun 1960, demonstrasi besar kembali terjadi. Kali ini mereka menuntut dicabutnya peraturan yang mengharuskan setiap warga kulit hitam harus membawa tanda pengenalnya. Aksi demo dilakukan dengan membakar identitas tersebut. Pemerintah bukannya mengabulkan tuntutan, tetapi malah menghujani peluru kepada peserta demo yang mengakibatkan lebih dari 69 orang tewas. Karena hal ini, Mandela mengatakan tidak lagi menerima otoritas negara yang telah berperang dengan masyarakatnya sendiri. Mandela sempat keluar negeri sebelum akhirnya kembali ke Afrika Selatan dan melakukan teror bom di beberapa lokasi. Hal ini membuatnya menjadi buron sebagai seorang teroris. Di pelariannya, Mandela menghubungi wartawan asing untuk melakukan klarifikasi kepada pers. Dia ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Afrika Selatan. Mandela mengatakan bahwa selama 50 tahun lebih, orang kulit hitam selalu melawan dengan tanpa kekerasan. Namun pemerintah membalasnya dengan kekerasan pada masyarakat yang tak bersenjata dan tak mampu melawan.
Mandela menginginkan kebebasan pada rakyat Afrika Selatan dan kesetaraan hak. Aksi bom terus dilakukan oleh kelompok ANC hingga akhirnya Mandela dan teman-temannya tertangkap. Pada persidangan, Mandela dan teman-temannya terancam hukuman mati karena dituduh melakukan aksi brutal dan serangan bersenjata kepada negara dengan tujuan untuk melakukan kudeta. Dalam aksi pembelaannya ini, Mandela menegaskan bahwa aksinya hanyalah didasari pada tuntutan persamaan hak dan dominasi ras. Mandela menegaskan aksi damai telah dilakukan selama 50 tahun lebih namun tidak ada hasilnya. Yang ada hanyalah orang kulit hitam tetap tertekan oleh peraturan pemerintah. Di luar gedung pengadilan, dukungan rakyat Afrika Selatan terhadap Mandela sangat luar biasa besarnya dan ini disambut oleh Winnie Mandela dengan memberikan pekikan orasinya. Mandela akhirnya dihukum seumur hidup dan dikirim ke penjara. Menyusul kemudian Winnie Mandela juga masuk penjara, sehingga anak-anak mereka harus hidup tanpa kedua orang tua. Winnie Mandela akhirnya dibebaskan setelah 16 bulan ditahan. Sementara Mandela masih di dalam penjara. Bahkan saat anak pertama dari istri pertama meninggal, Mandela tetap tidak diizinkan menghadiri pemakamannya. Disusul juga dengan ibunya yang meninggal, Mandela juga tidak diperbolehkan menghadirinya. Namun Mandela tetap tegar menjalani hari-harinya di penjara yang sudah bertahun-tahun ini. Hingga terjadi kerusuhan di tahun 1976 oleh para pemuda. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Mereka menuntut pembebasan Mandela, dan ini membuat Mandela dan kawan-kawannya dipindahkan ke penjara Pollsmoor. Di sisi lain, Winnie Mandela mendapat banyak dukungan dari rakyat Afrika Selatan. Winnie selalu membakar semangat setiap orasinya. Kerusuhan semakin lama semakin tidak terkendali. Orang kulit hitam mulai melakukan tindakan kekerasan pada orang kulit putih. Dan hal ini membuat pemerintah meminta Mandela untuk mendamaikan keadaan dengan berjanji akan memberikan pengampunan kepadanya. Namun Mandela tidak mau dijadikan alat oleh pemerintah yang sudah tertekan dengan menerima tawaran pembebasannya. Mandela memilih tidak mau dan tidak akan memberikan perjanjian apapun dengan presiden saat itu jika dia dan masyarakatnya tidaklah bebas. Saat kondisi negara masih tidak terkendali, pemerintah meminta mengendalikan ini dan berjanji akan memberikan kekuasaan. Namun Mandela masih dengan ketegasannya, yang diinginkan bukanlah kekuasaan untuk dirinya, tetapi kebebasan untuk rakyat Afrika Selatan dengan cara mendapatkan hak suara yang sama pada pemilu. Namun peserta perundingan takut bahwa bila keluarga kulit hitam mendapatkan hak suara sangat berpotensi akan menang, maka Afrika Selatan juga akan hancur dan orang-orang kulit putih juga akan terancam keberadaannya. Namun tidak ada pilihan lain, karena di luar kerusuhan masih terjadi di mana-mana, hingga akhirnya Presiden secara resmi memberikan pembebasan untuk Mandela. Di tahun 1992, pemerintah berdialog dengan tokoh kulit hitam termasuk Mandela dan berbicara mengenai pembagian kekuasaan. Sebagian besar tokoh tidak menerima pembagian kekuasaan, termasuk istri Mandela, Winnie, yang akhirnya memutuskan berpisah dengan Mandela. Tokoh-tokoh itu tahu bahwa rakyat tidak menginginkan hal itu. Namun Mandela menyetujui pembagian kekuasaan itu untuk sementara waktu sampai kondisi reda, dan tugas mereka adalah memberikan pemahaman kepada rakyat Afrika Selatan. Namun keadaan justru makin tidak terkendali. Perang sipil sesama kulit hitam juga terjadi karena perbedaan suku dan banyak hal. Di saat seperti itulah Mandela tampil di stasiun TV nasional untuk berpidato. Dalam pidatonya, Mandela mengatakan bahwa dia sebagai seorang yang sudah melewati 27 tahun di dalam penjara telah memaafkan pemerintah kulit putih. Dengan itu, Mandela meminta rakyat Afrika Selatan juga mau memaafkan pemerintah kulit putih. Mandela juga berkata bahwa rakyat tidak akan bisa melawan militer dari pemerintah yang sekarang, tapi rakyat bisa menangkan pemilu untuk kaum kulit hitam. Dan hari pemilihan itu telah tiba. Di tanggal 27 April 1994, warga kulit hitam mendapatkan hak suaranya untuk ikut pemilu. Dan film pun berakhir dengan Nelson Mandela, seorang yang hampir separuh hidupnya di dalam penjara, akhirnya terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan untuk pertama kalinya. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film dari kami. Semoga teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.